Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldasista Khairunisa, NIM 2101020022, kelas 3A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uang, mata kuliah, bank dan lembaga keuangan lainnya. Dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu. Pengertian uang menurut para ahli. 1. Menurut A.C. Pigou dalam bukunya The Value of Money mengatakan uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Yang kedua, menurut Rollin G. Thomas dalam bukunya yang berjudul Our Modern Banking and Monetary System yang menyebutkan uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta pelunasan utang. Yang ketiga, menurut R.S. Sayers dalam bukunya berjudul Modern Banking, uang adalah segala sesuatu yang umumnya diterima bagi pembayaran utang. Fungsi uang dibagi menjadi fungsi asli uang. 1. Uang sebagai alat tukar atau medium of exchange untuk mempermudah suatu pembayaran atau pertukaran. Yang kedua, uang satuan alat hitung. Nilai uang sendiri ditunjukkan untuk menaksir, menghitung, atau menilai suatu barang dan jasa. Dapat juga dijadikan tolak ukur kekayaan milik seseorang, penunjuk harga barang atau jasa, dan sebagainya. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan dalam bentuk nilai atau nominal tertentu, disebut dengan valuta. Selain itu, uang juga memiliki fungsi turunan atau fungsi lainnya, yaitu 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi jual-beli. Yang kedua, uang digunakan sebagai alat menimbun kekayaan. Yang ketiga, uang sebagai pemindah kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pembayaran hutang yang sah. Yang kelima, uang sebagai salah satu alat penggerak ekonomi. Ketika nilai mata uang mengalami kenaikan atau kemunduran, akan berpengaruh pada kegiatan pasar di masyarakat. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga dan peredarannya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas, yang beredar resmi di masyarakat. 2. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan bank umum, seperti cek, billet biro, travel check and credit card, tetapi hanya beredar pada kalangan tertentu. Perbedaan lainnya yaitu 1. Uang kartal berlaku dan digunakan seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan dan berlaku di kalangan tertentu. 2. Nominal dalam uang kartal sudah tertera dan terbatas, sedangkan uang giral harus ditulis lebih dulu sesuai kebutuhan, serta nominal tidak terbatas. 3. Uang kartal dijamin oleh pemerintah tertentu, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkannya saja. Yang keempat, uang kartal ada kepastian pembayaran, seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran. Hal ini tergantung beberapa hal, termasuk lembaga yang mengeluarkannya. Berdasarkan bahan pembuatan, uang dibagi menjadi uang logam yang awalnya terbuat dari emas dan perak, tapi bahan pembuatan berubah dan digantikan dengan yang lebih tahan lama. Umumnya, nilai mata uang logam tidaklah besar. Yang kedua, uang kertas, terbuat dari bahan kertas yang memiliki ketahanan cukup tinggi. Nominal uang kertas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan uang kertas. Berdasarkan nilai 1. Bernilai penuh atau full body money merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contoh, uang logam yang nilai bahan untuk uang tersebut sama dengan nominalnya. Yang kedua, tidak bernilai penuh atau representatif full body merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Contoh, uang kertas yang kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya. Kriteria uang yaitu ada jaminan, nilai yang stabil, disukai dan diterima umum, mudah dibawa kemana-mana, mudah disimpan, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, dan tidak mudah rusak. Manfaat adanya uang. 1. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. 2. Mempermudah dalam menentukan nilai atau harga barang dan jasa. 3. Memperlancar proses perdagangan secara luas. 4. Digunakan sebagai tempat menyimpan kekayaan.
Teori inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi adalah kondisi ketika harga barang atau jasa di suatu negara mengalami penurunan secara drastis dalam periode waktu yang relatif singkat. Contoh kasus, Provinsi Jawa Tengah mengalami deflasi komoditas pangan dan non-pangan sebesar min 0,39% bulan Agustus 2022. Jumlah tersebut melebihi besaran deflasi nasional yang tercatat min 0,21%. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan penyebab deflasi pada Agustus lalu karena sejumlah komoditas seperti bawang merah dan cabai mulai memasuki masa panen. Penurunan tarif angkutan udara juga mempengaruhi deflasi. Selain itu, harga komoditas juga dipengaruhi faktor harga yang ditentukan pemerintah. Harga yang sangat rendah di Jawa Tengah, begitu terjadi inflasi yang sangat tinggi, maka naiknya juga akan luar biasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ganjar beserta jajarannya telah melakukan sejumlah upaya seperti intervensi, operasi pasar hingga memberikan bantuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Ganjar terjun langsung ke lapangan seperti pasar, SPBU, pelelangan ikan hingga kampung nelayan untuk memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Kematian Ratu Elizabeth II. Kerajaan Inggris resmi mengumumkan Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada 8 September 2022. Kepergian pemimpin monarki Inggris selama itu terjadi di tengah kondisi ekonomi Inggris yang sudah berada di bibir jurang resesi dan sedang menghadapi transisi politik dengan terpilihnya Perdana Menteri baru. Brand Finance pada 2017 memperkirakan monarki Inggris berkontribusi terhadap ekonomi Inggris sebesar 1,7 miliar pound sterling atau setara 29,3 triliun rupiah. Perekonomian Inggris berkontraksi 0,1% pada kuartal kedua, setelah kuartal pertama berhasil tumbuh tipis 0,8%. Jika kuartal ketiga kembali terkontraksi, maka Inggris resmi memasuki resesi pada kuartal keempat atau akhir tahun. Resiko resesi meningkat seiring inflasi di Inggris yang terus naik. Inflasi bulan Juli 10,1% pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir melampaui level 10%. BCC menurunkan ekspektasi untuk pertumbuhan ekonomi Inggris tahun ini menjadi 3,3% dari perkiraan sebelumnya 3,5%. Inggris telah berjuang dengan kenaikan harga dan diperkirakan tekanan harga meningkat tahun ini. Inflasi pada akhir tahun diperkirakan mencapai 15% lebih tinggi dari perkiraan BCC. Namun, tekanan ini diramal mulai berangsur mereda pada tahun depan. Peredaran uang palsu. Tim gabungan Polda Jatim dan Polres Kediri membongkar pabrik uang palsu jaringan antar polisi provinsi. Ternyata jaringan ini diotaki oleh seorang ASN Kemenang Grobongan yang bertugas sebagai guru MTS Kabupaten setempat yang berinisial SD. Kasus ini sendiri terbongkar setelah penangkapan seseorang ibu rumah tangga berinisial MT di Ngadiluih, Kediri. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Rizky Keatmada Putra mengatakan, dari keterangan MT diketahui bahwa uang palsu telah beredar luas di masyarakat. Aksi MT dicurigai oleh petugas bank yang kemudian melapor ke Polres Kediri. Tidak lama berselang, petugas pun datang menjemput MT dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa MT membeli uang palsu seharga 35 juta melalui SD yang merupakan otak sekaligus pemilik pabrik uang palsu. Ia berdalih membeli karena bangkrut. Sementara SD mengatakan dirinya telah mengeluarkan uang sebanyak 3 miliar rupiah untuk membangun jaringan bisnis uang palsu. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.